Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan yang terhormat Ibu Lindriani SF NS and Kes. Dan di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Pengkajian dan Promosi Kesehatan. Dan perkenalkan, nama saya Gloria Sigele, dan di sini bersama dengan teman-teman saya. Yang pertama Sulfianti sebagai pemateri pertama, dan yang kedua Salasadillah sebagai pemateri kedua, dan Mufti Harunisa sebagai pemateri ketiga, dan teman saya Salma dan Esti Tuara. Dan kepada teman saya untuk memaparkan materinya dipersilakan. Definisi promosi kesehatan. Menurut Grant, promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisme yang dirancang untuk memudahkan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. WHO merumuskan promosi kesehatan sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan aspek pelayanan kesehatan secara garis besar terdapat dua jenis pelayanan kesehatan, yaitu satu, pelayanan preventif dan promotif. Yang kedua, pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Selanjutnya, pengkajian alat kelamin atau sistem reproduksi merupakan bagian penting dikaji pada wanita. Berbagai masalah yang berkaitan dengan sistem reproduksi wanita dapat terjadi, misalnya yang berkaitan dengan kontrasepsi, infertilasi, kehamilan, gangguan menstruasi maupun menopause. Sistem reproduksi wanita terdiri dari dua bagian utama, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam, yang berkembang dan berfungsi sesuai dengan pengaruh hormon yang juga mempengaruhi fertilitas, kehamilan, dan kemampuannya mencapai kepuasan seksual. Satu, alat kelamin luar terdiri dari mons pubis, klitoris, labia mayora, labia minora, dan beberapa struktur yang berkaitan atau kelenjar Bartolini, skene, dan meatus uretra. Yang kedua, alat kelamin dalam terdiri dari vagina, uterus, ovarium, dan tuba plovian. Selanjutnya, perawatan kesehatan reproduksi. Perawatan kesehatan reproduksi adalah suatu kumpulan metode, teknik, dan pelayanan yang mendukung kesehatan reproduksi dan kesejahteraan melalui pencegahan dan penanganan masalah-masalah kesehatan. Reproduksi mencakup keperawatan kesehatan seksual yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan berhubungan antar pribadi. Perawatan kesehatan reproduksi perlu dilaksanakan pada jenjang perawatan kesehatan primer yang mencakup berbagai pelayanan yang terkait satu sama lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan dalam pelaksanaan keluarga berencana. Kedua, pendidikan dan pelayanan perawatan prenatal. Ketiga, penanganan proses kelahiran yang aman. Keempat, perawatan pascanata khusus pemberian ASI, perawatan kesehatan bayi, anak, dan ibu. Kelima, pencegahan dan pengobatan yang menandai terhadap kemandulan atau infertilitas. Yang keenam, penanganan masalah aborsi. Ketujuh, pengobatan infeksi saluran reproduksi. Berikutnya, kondisi yang mempengaruhi rendahnya status kesehatan wanita. Satu, masyarakat atau budaya. Kedua, ekonomi. Ketiga, persalinan. Keempat, pendidikan. Kelima, mobilitas. Keenam, keluarga dan pernikahan. Ketujuh, fertilitas. Kedelapan, kesehatan. Dan kesembilan, nutrisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan wanita secara umum. Itu ada faktor genetik, faktor lingkungan, dan juga faktor lingkungan komponen biologis. Nah, faktor genetik ini merupakan modal utama atau dasar faktor bawaan yang normal, contoh jenis kelamin, suku, dan bangsa. Nah, kalau faktor lingkungan itu keadaan perilaku akan mempengaruhi tumbuh kembang anak, perilaku yang tertanam pada masa anak akan terbawa dalam kehidupan selanjutnya. Sedangkan faktor lingkungan komponen biologis itu misalnya organ tubuh, gizi, perawatan, kebersihan lingkungan, pendidikan, sosial budaya, tradisi, agama, adat, ekonomi, dan juga politik. Nah, selanjutnya ada kesehatan remaja dan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi remaja sulit dipisahkan dari kesehatan remaja secara keseluruhan, karena gangguan kesehatan remaja akan menimbulkan gangguan pola pada sistem reproduksi. Yang pertama ada masalah gizi buruk, kedua masalah pendidikan, ketiga masalah lingkungan dan pekerjaan, keempat masalah seks dan seksualitas, dan yang kelima masalah perkawinan dan kehamilan dini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Itulah hasil pemaparan materi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Dan sekian dan terima kasih.